Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau nge-share ke teman-teman alternatif software pengganti Adobe Family di Linux ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Adobe Family merupakan sebuah perusahaan software yang cukup terkenal dan banyak digunakan, terutama di kalangan para desainer dan konten kreator ya, seperti Adobe Illustrator, kemudian Premiere Pro, Adobe Photoshop. Itu adalah salah satu atau beberapa software yang banyak digunakan oleh kalangan desainer. Nah, untuk alternatifnya, karena memang Adobe Family ini tidak bisa diinstal di Linux. Selain itu juga Adobe Family semuanya berbayar ya. Sementara Linux adalah banyakan gratisan ya. Jadi alternatif yang bisa kita gunakan di Linux untuk yang pertama adalah Adobe Illustrator. Adobe Illustrator adalah sebuah software pengolah gambar yang menghasilkan vektor ya. Jadi alternatifnya juga harus yang bisa menghasilkan vektor. Rekomendasi yang pertama adalah Inkscape. Inkscape adalah sebuah software alternatif di Linux yang cukup powerful ya. Nah, saat ini Inkscape sudah masuk ke versi 1.1. Nah, 1.1 dah. Dan Inkscape ini banyak juga digunakan dan komunitasnya juga sudah lumayan banyak saat ini. Jadi, ini yang nomor 1 direkomendasikan sebagai pengganti Adobe Illustrator di Linux. Kemudian yang kedua, software pengolah vektor yang online, yaitu vector.com. Nah, ini yang cukup simple ya, cukup simple. Ini juga pengolah vektor. Ini sifatnya online. Jadi teman-teman tinggal login, terus gunakan online, habis itu tinggal dibikin dan ekspor. Kurang lebih seperti itu. Ini cukup mudah dan simple digunakannya. Kemudian alternatif yang ketiga adalah Graphite. Nah, Graphite ini ada yang versi free, ada yang versi berbayar ya. Versi free-nya sudah lumayan cukup lah untuk pemula sampai menengah ya. Banyakan juga para pengguna menggunakan ini tidak sampai yang advance ya. Kalau advance tentu saja sudah banyakan menggunakan Adobe Family ya. Tapi untuk pemula dan middle masih banyak menggunakan yang ini. Nah, teman-teman kalau mau pakai tinggal download dari tab download ini. Nah, kemudian teman-teman nanti tinggal pilih sistem operasi yang teman-teman gunakan. Tentu saja di sini kita menggunakan Linux ya, yang ini Linux. Tapi emang software ini bisa diinstal di hampir semua OS yang ada. Oke, 3 itu alternatif yang bisa teman-teman gunakan untuk pengganti Adobe Illustrator di Linux ya. Yang pertama adalah Inkscape, yang kedua vector.com, yang ketiga adalah Graphite Designer. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, keluarga Adobe yang juga cukup terkenal adalah Photoshop. Photoshop merupakan software pengolah gambar, pengolah foto yang biasanya ini para fotografer pasti akan menggunakan Photoshop dan yang lainnya ya. Salah satunya adalah Photoshop. Nah, alternatif untuk di Linux ini ada yang cukup powerful dan cukup terkenal ya, dan komunitasnya juga sudah banyak, yaitu GIMP, GNU Image Manipulation Program. GIMP ini adalah sebuah software alternatif pengganti Photoshop di Linux. Nah, ini juga sama, dia concernnya adalah di pengolahan foto yang nanti keluarannya berupa raster ya, bukan vektor. Nah, untuk proses installnya teman-teman tinggal masuk ke install game ini ya. Teman-teman bisa pilih yang ini, Linux atau Mac ataupun Windows. Ini support di hampir semua sistem operasi. Untuk software selanjutnya adalah Krita. Nah, Krita ini juga sifatnya open source ya. Teman-teman bisa install untuk Linux. Nah, ini dia juga bisa untuk Windows. Teman-teman tinggal klik yang Linux. Ini ada download. Nah, teman-teman pilih yang
Linux. Download yang Linux. Mana Linux? Nah ini dia. Download yang ini. Mau dari PPA juga bisa. Mau dari yang ininya juga bisa. Oke. Alternatif selanjutnya pengganti Photoshop adalah Photopea. Photopea adalah sebuah foto editor yang sifatnya online. Photopea. Nah ini teman-teman kalau misalkan tidak mau install di lokal di komputernya, bisa online seperti ini. Dan teman-teman tentu saja harus menggunakan internet untuk menggunakan aplikasi ini. Teman-teman tinggal new project, di sini langsung tinggal bisa bikin. Tuh. Tinggal mau bikin buat Instagram, udah tinggal dibikin seperti ini. Nanti tinggal bisa diekspor PNG, JPEG dan lain-lain. Ini cukup simpel dan tidak perlu install, teman-teman tinggal pakai langsung diekspor. Nah, itu 3 software alternatif pengganti Photoshop di Linux. Yang pertama GIMP ini yang paling disarankan, kemudian ada Krita, kemudian Photopea ini. Kemudian software Adobe yang ketiga yang cukup populer adalah Lightroom. Lightroom merupakan biasanya ini para fotografer ini selalu ada Photoshop dan Lightroom ini untuk pengolahan foto ya biasanya. Alternatifnya di Linux kita bisa menggunakan Darktable. Nah, ini Darktable. Darktable ini untuk pengolahan foto untuk Lightroom, pengganti Lightroom di Linux ya. Nih tampilannya kurang lebih seperti ini. Tinggal install. Nah, ini tinggal dipilih yang ini kalau mau install nih. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk pengganti RAW Tempi. Ini ya. Nah, ini juga pengganti Lightroom di Linux. Nah, teman-teman pilih yang Linux ini untuk installnya. Nah, tinggal pilih Linux, nanti udah ada downloadernya. Oke, di Lightroom ini hanya 2 alternatif yang bisa teman-teman gunakan, Darktable dan RAW Tempi. RAW Therapy. Nah, ini silahkan dicoba ya. Kemudian keluarga Adobe yang lain yang sering digunakan adalah InDesign ya. Adobe InDesign ini adalah software yang biasa digunakan untuk publisher ya, biasanya yang punya majalah, yang suka bikin konten ya. Ini nih layout dan page design software ini ya. Jadi ini memang sering digunakan oleh para pembuat majalah ya, tulisan gitu. Nah, alternatif di Linux untuk InDesign adalah Scribus. Yang pertama adalah Scribus. Nah, ini Linux Scribus untuk pengganti dari itu Adobe InDesign. Untuk installnya teman-teman tinggal install aja, bisa dari market atau dari software center ataupun dari packet juga bisa. Kemudian yang selanjutnya keluarga Adobe yang lain adalah Adobe Premiere Pro. Ini adalah software untuk editing video ya. Alternatifnya di Linux adalah Kdenlive.
Nah, ini sudah pernah kita install sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya di channel ini. Ini fiturnya cukup lumayan, installnya juga mudah. Teman-teman tinggal lihat di video sebelumnya terkait dengan penginstalan Kdenlive ini. Ini fitur-fitur yang ada di Premiere Pro hampir semuanya ada di sini dan bisa kita gunakan. Oke, kemudian After Effects. Nah, yang cukup terkenal juga software yang sering digunakan oleh para content creator adalah After Effects. After Effects ini alternatifnya kalau di Linux adalah ini hanya ada satu. Ini ya. Notting Hub, Natron GitHub. Nah, Natron teman-teman di sini tinggal di download. Nah, ini untuk Linux di sini. Nah, tinggal di simpan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Tuh. Silahkan dicoba alternatifnya ini. Saya baru nemu satu. Mungkin ada teman-teman yang menemukan yang lain, silahkan ditambahkan. Kemudian Adobe yang lain yang sering juga digunakan adalah Adobe Audition. Ini pengolahan audio. Nah, kalau alternatifnya ini juga cukup terkenal ya dan sering digunakan, yaitu Audacity. Nah, Audacity juga ini sama multiplatform, Windows, Mac, Linux semuanya bisa jalan. Nah, ini teman-teman tinggal pilih yang Linux. Atau misalkan ini nih. Lewat download atau lewat repository. Nah, ini Audacity untuk Linux tinggal di-download, kemudian teman-teman install. Kemudian yang terakhir adalah Dreamweaver. Dreamweaver walaupun saat ini memang sudah mulai jarang digunakan ya. Cuman ini salah satu software yang dulunya cukup populer. Jadi penggantinya di Linux, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code, cuman Visual Studio Code ini kan coding based, jadi teman-teman harus kombinasikan dengan live server nantinya, live server coding based. Nah, tinggal dijalankan. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman hanya untuk mendesain HTML saja, teman-teman bisa gunakan ini ya. Buffon. Ini untuk desain HTML. Ini kalau misalkan teman-teman mau bikin tulisan atau biasanya sih manual book yang HTML, teman-teman bisa menggunakan ini. Alternatifnya ya. Kalau Visual Studio Code ini lebih ke semua bahasa ya. Tapi untuk desain juga bisa, tapi harus teman-teman harus lebih ahli di bidang scriptnya. Kalau ini yang Blue Gibbon ini bisa drag and drop gitu. Jadi silahkan dicoba, itu dua alternatif yang bisa teman-teman gunakan. Saya rasa itu dulu untuk Adobe Family yang bisa saya share saat ini. Jika teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya.